Sementara itu, saudara, pertemuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping menghasilkan kesepakatan Selat Hormuz harus tetap terbuka. Presiden Tiongkok mengatakan Amerika dan Tiongkok seharusnya menjadi mitra, bukan pesaing atau lawan. Di tengah kebuntuan negosiasi dengan Iran, Presiden Amerika Serikat Donald Trump terbang ke Tiongkok untuk bertemu Presiden Xi Jinping. Presiden Tiongkok Xi Jinping menyambut Presiden Trump dengan berjabat tangan saat keduanya bertemu di Beijing. Dalam pertemuan itu, Trump mengklaim Xi Jinping menawarkan bantuan untuk membuka Selat Hormuz karena ketegangan antara Washington dan Teheran masih belum terselesaikan. President Xi would like to see a deal made. He would like to see a deal made. And he did offer. He said, if I can be of any help at all, I would like to be of help. Because, he did say that. Yeah, he did say that. And look, anybody that buys that much oil has obviously got some kind of a relationship with him. But he said, I would love to be of help. If I can be of any help whatsoever, he'd like to see the Hormuz Strait open. He said, if I could be of any help whatsoever, I would like to help. Sementara, Xi Jinping mengatakan saat ini di situasi internasional sangat dinamis dan penuh gejolak. Kedua negara seharusnya menjadi mitra, bukan pesaing atau lawan. 中美之间的共同利益大于分歧，中美各自成功是彼此的机遇，中美关系稳定是世界的利好，双方合则两利，斗则俱伤，应当做伙伴而不是对手，相互成就，共同繁荣，走出一条新时代大国正确相处之道。 Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyalahkan Amerika Serikat atas ketegangan di Selat Hormuz. Araghchi menegaskan selat tersebut terbuka untuk semua kapal komersial, namun menekankan minimnya lalu lintas maritim di jalur vital tersebut disebabkan oleh blokade ilegal Amerika. Araghchi menambahkan kapal-kapal harus bekerja sama dengan Angkatan Laut Iran. The Strait of Hormuz is now suffering first and most from the U.S. aggression and the blockade that they have imposed on it. As far as we are concerned, the Strait of Hormuz is open for all, commercial vessels. But they need to cooperate with our Navy forces. So we have not made any obstacles. It is Americans who have made blockade, and I hope that that could be ended by the removal of this illegal blockade imposed by America. Situasi di perairan Selat Hormuz dan sekitarnya memanas sejak perang berkecamuk antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran pada akhir Februari lalu. Teheran memblokir aktivitas perlintasan di Selat Hormuz selama perang berkecamuk. Kemudian Amerika Serikat merespons dengan memberlakukan blokade laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran meskipun gencatan senjata yang rapuh berlaku sejak 8 April lalu. Saya ke Pak Julius lebih dahulu. Ini laporan dari NBC News bilang bahwa pejabat Amerika Serikat mengungkap kesepakatan yang diteken ataupun mungkin disepakati oleh dua negara di antara Amerika Serikat dan juga Tiongkok, terutama soal Selat Hormuz, sama-sama ingin membuka Selat Hormuz, kemudian Tiongkok juga katanya menentang untuk militerisasi dan juga pengenaan tarif di sana. Apakah dengan hal ini berarti Tiongkok nanti akan lebih getol lagi untuk menekan Iran agar membuka Selat Hormuz, Pak Julius? Ya, apakah Tiongkok akan lebih getol lagi ya setelah bertemu dengan Trump? Tentu saja banyak faktor nanti yang akan terjadi kemudian. Tetapi poin yang paling penting ini kan sudah ada komitmen yang sifatnya retorik ya. Dan itu biasa dalam sebuah pertemuan di antara pemimpin, apalagi levelnya KTT, itu akan disampaikan oleh masing-masing pihak. Jadi ada 4 poin yang disampaikan oleh Xi Jinping ya, dan itu janjinya kurang lebih ya janji retorik setidaknya kepada Presiden Trump. Yang pertama menolak militerisasi yang dilakukan di kawasan Selat Hormuz. Dan militerisasi akan memperparah konflik, itu argumentasi Xi Jinping. Lalu yang kedua adalah menentang tarif sepihak yang dilakukan oleh siapapun, dalam hal ini kita bicara pasti Iran ya, membebankan biaya tarif atau tarif tol bagi kapal-kapal komersial, kapal-kapal tanker yang melewati jalur tersebut. Lalu kemudian Tiongkok juga menjanjikan untuk membantu di balik layar
menggunakan pengaruhnya terhadap Iran. Itu juga disampaikan diplomasi belakang layar. Termasuk hal yang penting adalah komitmen non-militer ke Iran. Jadi Trump meminta supaya Tiongkok tidak lagi menyuplai persenjataan ke Iran, dan itu memang disampaikan. Nah, apakah kemudian akan direalisasikan? Tentu saja akan banyak faktor. Dalam pertemuan kemarin kan masih ada beberapa hal yang gantung ya, utamanya misalnya terkait dengan isu Taiwan. Tergantung niat baik Presiden Trump menangani isu Taiwan, baru kemudian Xi Jinping juga akan melihat apakah akan merealisasikan secara penuh. Gitu. Tetapi kalau kita lihat niat baik Tiongkok dari awal, saya kira itu akan dilakukan gitu ya. Sejauh Amerika Serikat juga menunjukkan niat baik, itu bagian yang sangat penting yang saya kira Presiden Xi Jinping sangat cerdas ketika menghadapi seorang Presiden Trump ya, bahwa Trump harus menunjukkan niat baik dulu, gitu, baru komitmennya akan dieksekusi. Tapi kalau misalnya kita lihat Pak Julius, untuk Tiongkoknya sendiri, memang secara di depan gitu pasti kan akan ada narasi-narasi yang kemudian istilahnya membuat Donald Trump ini juga bisa puas dalam tanda kutip. Tapi di belakang layar bisa jadi misalnya ini ada laporan dari intelijen Amerika Serikat, dari New York Times ini dilaporkan bahwa Tiongkok melalui negara ketiga ini diam-diam mengirimkan senjata juga ke Iran. Sebenarnya Tiongkok ini niatnya memang ingin lanjut perang antara Iran dan juga Amerika Serikat, atau mendorong tadi untuk perdamaian ataupun perundingan misalnya. Ya, harus diakui ya, tidak ada pemenang yang dapat mengambil keuntungan dari perang antara Amerika Serikat dan Iran ya, itu harus diakui, dan Tiongkok merasakan dampaknya, termasuk kemudian terkait dengan disrupsi suplai minyak ke Tiongkok, itu harus diakui. Gitu. Jadi kalau kita membaca niat baik dari Tiongkok yang visioner gitu, bahwa sesungguhnya yang diinginkan adalah penghentian perang antara Amerika Serikat dan Iran. Itu pandangan saya. Gitu. Tetapi bahwa kemudian apakah betul dia menyuplai ke Iran, itu sudah realitas ya, sudah realitas, dan negara melakukan itu. Amerika Serikat kan juga melakukannya ke Israel gitu ya. Lalu Tiongkok dengan berbagai macam cara juga melakukannya. Gitu. Nah sekarang pertanyaan, apa salahnya? Buat Amerika Serikat salahnya adalah itu melanggar kesepakatan internasional, embargo senjata ke Iran. Tetapi lagi ya, apakah Tiongkok punya posisi tentu saja terkait dengan embargo ini adalah kewajiban mitra sejati ya dari Iran untuk tetap mendukung. Dan Iran sangat percaya betul ya komitmen Tiongkok gitu ya, untuk menjadi mitra ke depan yang sangat berkomitmen untuk menjaga dan membantu Iran dalam situasi yang sangat sulit. Nah, pertanyaan apa salahnya? Kembali lagi tadi ya, gitu ya. Apa salahnya dalam politik global kalau sebuah negara ingin menjaga pengaruh, dan terutama dalam situasi di mana unilateralisme itu menjadi karakteristik utama. Trump ini kan sedang bermain-main dengan kekuatannya sebagai negara superpower, dan dunia ini membutuhkan kekuatan penyimbang. Dan saat ini yang kita bisa harapkan sebagai kekuatan penyimbang adalah Tiongkok. Dan Xi Jinping tahu betul betapa pentingnya kekuatan penyimbang dalam politik global. Oke, baik. Saya ke Mas Wawan. Mas Wawan, kalau Anda melihat jika Tiongkok yang meminta untuk membuka Selat Hormuz, apakah Iran mau? Iya, Mas Bre. Jadi sebetulnya posisi dari Iran itu sudah sangat signifikan ya, ketika sejak Iran dan Amerika mau untuk duduk dalam negosiasi di Pakistan. Jadi meskipun secara profil itu merupakan salah satu upaya dari Pakistan, tetapi kita tidak bisa menafikan bahwa Cina memberikan garansi kepada Iran untuk duduk dalam negosiasi. Jadi seperti ini, Mas Bre. Jadi meskipun ada kesepakatan antara Trump dengan Xi, memang untuk Selat Hormuz itu berkaitan tidak hanya dengan Cina tapi seluruh dunia. Jadi ekonomi dan ketahanan energi dunia juga terancam. Jadi memang ada kepentingan ekonomi bersama untuk pembukaan Selat Hormuz. Dan yang kedua yang menarik sebetulnya, Mas Bre. Jadi ada ketidaksepakatan ya tentang nuklir ya yang tidak diungkapkan.